Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya adalah Amelia. NIM saya 240601881 dari kelas A3 PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perpindahan kalor dan siklus air. Pengertian kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang suhu lebih tinggi ke benda yang suhu lebih rendah. Macam-macam perpindahan kalor. Konduksi. Proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut umumnya terjadi pada zat padat, terutama konduktor panas. Contohnya adalah knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, zat cair, dan gas. Contohnya adalah gerakan naik turun, kacang hijau, kedelai, dan berbagai ketika dipanaskan. Radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Contohnya, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, misalnya api unggun. Pengertian siklus air. Siklus air adalah siklus yang terlibat sirkulasi air secara terus-menerus dalam sistem atmosfer bumi. Siklus air menggambarkan bagaimana air menguap dari permukaan bumi, naik ke atmosfer, menjadi dingin dan terkondensasi menjadi hujan atau salju di awan, dan jatuh lagi ke permukaan sebagai presipitasi. Jenis-jenis siklus air. 1. Siklus pendek atau siklus kecil. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi atau pembentukan awan pada ketinggian tertentu, dan selanjutnya turun hujan di permukaan laut. 2. Siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan, dan airnya mengalir di sungai menuju kembali ke laut. 3. Siklus panjang atau siklus besar. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Turun salju yang kemudian membentuk gletser, kemudian gletser mencair dan membentuk aliran sungai. Air sungai mengalir ke laut melalui permukaan dan aliran ke bawah tanah. Proses terjadinya siklus air. 1. Evaporasi. Siklus air diawali dengan evaporasi yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Air perpindahan dari hidrosfer ke atmosfer.
2. Kondensasi. Kondensasi merupakan di mana uap air atmosfer berubah berbentuk cair. Kondensasi di awan dapat muncul sebagai awan atau embun. Kondensasi merupakan kebalikan dari penguapan, karena uap air memiliki tingkat energi yang lebih tinggi daripada air ketika kondensasi terjadi. Kelebihan energi dalam bentuk energi panas dilepaskan. 3. Presipitasi. Presipitasi adalah proses ketika partikel kecil hasil kondensasi mengembangkan menjadi besar melalui penggabungan untuk menumpang udara yang naik. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi karena tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk bertahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. 4. Runoff. Terjadi ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak lagi menyerap air. Sungai dan danau merupakan hasil runoff. Jika runoff mengalir ke danau tanpa saluran keluar untuk mengalir keluar atau danau, maka penguapan merupakan cair menjadi kembali ke atmosfer. 5. Infiltrasi. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah tanah, permukaan tanah hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.